Untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Arif Al-Habsyi, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, wabil khusus segenap DKM Masjid, yaitu maksudnya. Mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi percayalah di hati saya ada rasa cinta, sayang, hormat untuk semuanya. Kita doakan dulu semua ulama-ulama kita yang masih hidup. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, panjangkan umurnya. Amin ya rabbal. Yang saya banggakan dan saya muliakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia. Anak-anakku, 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama. Pasang telinga, tutup mulut, tunjukkan yang terindah akhlak kita di hadapan Allah malam ini. Kalau ada yang berisik, ganggu temannya, mata saya lebih tajam dari CCTV. Nanti kita kasih hukuman. Maju ke depan, baca surah-surah pendek, minimal Al-Baqarah. Rasain. Tapi kalau duduknya mantap, nggak ganggu teman, nanti dapat hadiah dari saya. Siap? Bapak Ibu yang saya muliakan, biar Allah tambah berkah majelis malam ini. Saya titipkan sebuah pesan dari seorang ulama terkenal. Yang betul apa? Tadi saya bilang apa? Yang ceramah siapa? Masalah kecil dibesar-besarin. Beliau adalah Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ada bukunya? Siapa beliau? Beliau adalah gurunya Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Siapa beliau? Gurunya Hashim Ash'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Siapa beliau? Syekhus Syuyukh, ustadznya para ulama Hijaz. Dulu belum Saudi Arabia namanya, masih Hijaz. Guru besar di Masjidil Haram. Beliau wafat 200 tahun yang lalu. Beliau ulama putra bumi Nusantara. Beliau banyak bikin kitab. Salah satunya kitabnya saya beli dalam bahasa Arab. Judulnya Tanqihul Qaulul Hasith Bisyarhi Lubabil Hadith. Kitab ini beliau tulis mengupas, merangkum kitab ulama sebelumnya, namanya Al-Imam As-Suyuti. Kitabnya Lubabul Hadith. Di halaman 88 kalau tidak salah, di sana beliau menyebutkan, Bapak Ibu, siapa yang membaca kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1 kali saja, maka saking dahsyatnya kalimat tasbih ini akan Allah kasih baginya 100.000 kebaikan, dihapuskan 100.000 keburukan,
dinaikkan derajat 100.000 derajat. Betapa dahsyat kalimat-kalimat thayyibah yang satu ini. Maka kita getarkan dulu yuk majelis ini dengan berzikir kepada Allah. Mau? 15 orang. Sekali lagi mau? Kayak terpaksa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallahu akbar wa la haula Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wa la quwwata makin bertambah berkah malam ini ketika pujian untuk Allah dirangkai dengan apa? Pujian untuk manusia yang dipuji oleh yang maha dipuja. Manusia yang maha mulia, manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Manusia yang Allah dan malaikat saja bersalawat atas dirinya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Saya ditanya salah seorang jamaah. Pertanyaan masuk ke WA saya. Bu, saya seringkali dapat tema tausiah. Itu justru dari pertanyaan para jamaah. Makanya nanti boleh nggak saya titipkan lagi nomor WA? Boleh? Mau nomor handphone atau nomor rekening? Nanti nomor ini pakai untuk ajang satu. Ajang saling mendoakan di antara kita. Kalau ada bapak ibu keluarga yang sakit atau ada yang meninggal dunia, kirimkan lewat WA. Siapa tahu saya sedang berada tabligh akbar di kota yang berbeda. Saya akan ajak jamaah ikut saling mendoakan di antara kita. Bu, kita nggak tahu dari mulut siapa amin dan doa diijabah nantinya. Kejadian terbaru 2 hari yang lalu. Saya lagi tabligh akbar di satu tempat di Batam. Tiba-tiba ada titipan doa. Habib, titip doa. Besok keluarga saya akan dioperasi jantung. Sudah diperiksa, sudah dipastikan jantung, sudah ditentukan jamnya, besok operasi di rumah sakit. Saya ajak jamaah malam itu ikut mendoakan. Besoknya saya dapat kabar, Habib, ada yang ajaib. Begitu yang bersangkutan dan keluarganya ke rumah sakit, ternyata nggak jadi operasi. Ini yang saya maksud tangan-tangan Allah. Ini yang saya maksud lewat sabda Nabi. Ikuti saya. Innama yansuru hadhil ummah bidha'ifiha. Kata Nabi, ada kalanya Allah itu akan menolong hambanya dengan cara apa? Dengan wasilah doa orang-orang yang kecil di antara dia. Kita nggak tahu, mungkin orang di depan kita kecil tapi dia besar di sisi Allah. Kita nggak tahu, mungkin dia miskin tapi dia kaya di hadapan Allah. Betul? Bu,
Nanti nomor yang saya kasih pakai untuk tujuan yang kedua, untuk diskusi agama. Kalau ada yang mau bertanya, kirimkan WA. Tapi hanya boleh WA saja, no miss call, apalagi video call. Karena seringkali jam 3 subuh nenek-nenek ngajak video call. Enak di nenek, nggak enak di saya. Bu, saya kasih nomornya, silakan dicatat. Tapi langsung WA kan, Habib kami jamaah Batam. Nanti saya kirim ilmu-ilmu yang bermanfaat. 0852 1717 3838 0852 1717 3838 0852 1717 3838. Saya dapat WA dari jamaah, Habib kami mau bertanya, mana yang lebih afdal buat saya sebagai pendosa? Memperbanyak baca istighfar, astagfirullah, 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 atau saya memperbanyak baca salawat untuk Nabi Muhammad? Saya jawab pertanyaan ini, saya ambil dari kitab Fatawa Ar-Ramli. Tebal bukunya begini. Siapa Imam Ar-Ramli? Murid kesayangan Imam Asy-Syafi'i. Saking pinternya digelar Syamsuddin, mataharinya agama. Saking pinternya dipanggil dengan Asy-Syafi'i As-Saghir, Imam Syafi'i Junior. Dalam kitabnya beliau menjawab, Al-Ishtighal bis salati ala nabi afdal minal ishtighal bil istighfar mutlaqan. Menyibukkan diri dengan memperbanyak membaca salawat lebih afdal daripada menyibukkan diri dengan beristighfar mutlaqan, secara mutlak. Kenapa salawat lebih dahsyat dari istighfar? Tidak ada satu pun ayat dalam Quran Allah beristighfar. Tapi di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab, Allah Tuhan saja bersolawat. Kata ulama, kalau sudah Tuhan yang maha besar ikut mengamalkan satu amalan, ini pertanda bukan sembarang amalan, ini amalan yang besar dan harus terus dibesar-besarkan. Betul? Yang kedua, istighfar kalau dibaca satu kali hanya satu dosa dihapuskan. Tapi kalau sholawat satu kali kita baca, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala ditambahkan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Sallallahu ala Kita doakan anak-anak muda yang ada di hadapan kita ini, makhluk-makhluk halus ini, mudah-mudahan mereka dijadikan anak yang soleh dan soleha. Saya titip pesan malam ini, buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi sayang anak satu pun tidak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik tidak usah punya harta apa-apa,
asalkan anak kita ada yang jadi soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha akan jadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Betul? Pesan yang kedua, buat apa punya jabatan mulia di atas muka bumi ini? Jadi presiden kah? Jadi raja kah? Jadi gubernur kah? Jadi bupati kah? Jadi wali kota kah? Tapi anak satu pun gak ada yang jadi soleh dan soleha. Lebih baik gak usah punya jabatan dan kedudukan apa-apa, asalkan anak ada yang jadi soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha justru akan menghantarkan orang tuanya berada pada posisi kedudukan yang sangat tinggi di dalam surga di sisi Allah Tuhannya. Alhamdulillah. Anak-anakku sayang, mau dengar cerita? Maaf, malam ini saya harus terpaksa merubah gaya ceramah saya karena di depan ini ada makhluk halus. Ngadepin model begini ceramah harus kasih cerita. Kalau nggak dikasih cerita, nanti kita yang ceramah, dia yang bercerita. Jangan ya dek ya. Ini istilah yang lagi viral Pak. Lagi viral di telinga anak-anak ini. Bu, suatu hari Nabi pernah duduk dengan sahabat. Bantu saya dong. Ini kan acara buat kalian juga. Biar kalian merasa seperti ada di zaman yang saya ceritakan. Nanti kalau tangan saya bergerak begini, bantu dong. Oke? Ini teknik ceramah terbaru. Paling tidak mereka bantu saya ngebangunin teman sebelahnya yang tidur. Yang kompak. Dulu Nabi pernah duduk dengan sahabat. Belum. Kan baru begini. Kan belum begitu. Enggak sabar amat. Ini teknik ngetes konsentrasi bocah. Nah, kalau tangan masih begini, standby dulu. Tapi kalau sudah bergerak, baru. Ini teknik biar mereka nggak ganggu kita kasih kerja mereka. Saya belajar dari salah seorang teman saya wali kota. Dulu di kota itu rawan, preman, nodong di mana-mana. Begitu dia jadi wali kota, preman-preman yang nggak punya kerjaan dikasih proyek-proyek, dikasih kerjaan. Akhirnya nggak ada lagi yang iseng-iseng. Betul? Ternyata itu solusinya. Anak-anak standby. Dulu Nabi pernah duduk dengan sahabat. Siap-siap dulu. Tahu nggak ada bocah saking standby-nya mulutnya apa begini? Kebawa sudah Pak. Dulu Nabi duduk dengan para sahabat. Ketika duduk Nabi bercerita. Mana ada Nabi bilang begitu? Udah. Tahu nggak Nabi cerita apa? Begini, kata Nabi, nanti pada hari kiamat, innar rajula turfa darajatuhu fil jannah. Kata Nabi, nanti pada hari kiamat itu ada dua orang manusia, suami istri, dibangkitkan dari kubur lebih dulu dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Dipersilakan menyeberang Siratul Mustaqim tanpa rintangan. Masuk ke dalam surga dua orang ini tanpa dihisab. Nyampe di dalam surga diletakkan di level yang tinggi di sisi Allah. Spontan saja dua orang ini terheran-heran. Kok gampang banget masuk surga. Lalu mereka bertanya kepada Allah,
Anna hadza ya Rab, anna hadza ya Rab, dari mana kami bisa dapat ini semua? Dibangkitkan duluan, masuk surga tanpa dihisab, nyebrang siratul mustaqim dengan mudah. Di surga kami dapat tempat yang indah. Dari mana? Allah jawab pertanyaan mereka, kata Nabi, bistighfari waladikalah. Kalian dapat fasilitas hebat ini semua berkat kalian punya anak soleh yang setiap saat selalu memohonkan ampunan dariku untuk kalian. Ternyata doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani hanya akan keluar dari mulut anak soleh. Anak toleh nggak akan pernah mengucap doa itu. Doa ini nampak ringan dibaca, tapi bisa memberatkan timbangan orang tua kita. Kita hantarkan dulu yuk doa indah ini untuk ayah ibu kita. Jangan malas-malas mendoakan orang tua, baik yang masih hidup apalagi sudah tiada. Saya tambahkan ilmu malam ini. Tarkud doa lil walidain yadhiqul 'aish lil walad. Siapapun yang malas mendoakan orang tuanya, pasti Allah sempitkan rezekinya. Jadi kalau proyek sering gagal, bisnis sering batal, rezeki terasa tersendat, introspeksi diri. Pasti jarang mendoakan orang tua. Makin kenceng doa yang kita hantarkan untuk mereka, makin membuka pintu rezeki kita dan berkah. Sampai detik ini saya mengamalkan itu. Maka hari ini kita hantarkan doa untuk orang tua kita semua. Ikuti saya. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Sallallahu apalagi orang tua sudah meninggal dunia. Jangan lupakan mereka di dalam kuburnya. Bapak Ibu mau tahu nggak bagaimana kondisi orang di dalam kubur? Salah satunya Nabi bocorkan lewat sabdanya. Mal mayyit fil qabri kal ghariqil mutaghawwis. Kata Nabi, orang yang mati di dalam kuburnya, nasib mereka itu seperti orang tenggelam di tengah-tengah lautan, kata Nabi. Mereka sibuk mencari-cari pegangan. Pegangan mereka cuma satu, amal-amal kebaikan. Dan orang yang sudah mati tidak bisa menambah kebaikan mereka sendiri. Karena orang yang sudah mati itu terputus hubungannya dengan Allah. Tapi mereka masih punya satu harapan, Pak. Apa harapannya? Menunggu-nunggu sampai kiamat, kiriman amal kebaikan dari keluarga mereka yang masih hidup, yang mereka tinggalkan. Itu sebabnya Nabi titipkan pesan ini. Uhdu limautakum. Kata Nabi, sering-seringlah kalian itu mengirimkan hadiah untuk mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit ya Rasul? Nabi menjawab, hadiah buat mayit ada dua. Satu, doa. Dua, sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas nama orang tua. Baik yang masih hidup, apalagi yang sudah tiada. Sallallahu
Sallallahu Sallallahu Sallallahu singkat padat episode berikutnya. Lanjut. Biar saya semangat, yang kompak. Lanjut. Malam ini sebenarnya saya lagi tidak sehat. Badan terasa meriang. Merindukan kasih sayang. Meriang. Suara saya hilang. Ini ngomong sambil nahan rasa sakit. Tapi saya paksakan hadir. Mudah-mudahan melihat wajah-wajah orang-orang soleh ini dan solehah, Allah hadirkan semangat buat saya. Bu, lanjut. Tenang, ini baru pembukaan. Itu pun baru pembukaan 1. Masih ada pembukaan 9. Tapi sebelum kita masuk ke proses itu, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Kepada siapa? Kepada yang jadi sponsor, membantu panitia malam ini menghadirkan saya. Anak-anakku sayang, yang menghadirkan saya safari ke Batam ini bukan gubernur, bukan bupati, bukan wali kota, bukan orang paling kaya di Batam ini. Siapa yang menghadirkan saya? Masya Allah, anak-anak muda usia mereka, tapi mantap jihad mereka. Takbir. Mereka membentuk satu komunitas. Mereka namakan Gencar. Apa arti Gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Mereka ingin berjihad menjadi yang muda yang beragama, yang muda yang berkarya, yang muda yang berakhlakul karimah. Bapak Ibu, mereka lah yang membantu panitia. Tiket pesawat saya, hotel, mobil jemputan, makan minum, yang nanggung mereka semua. Silakan tanya panitia masjid ini, tidak dibebankan 1 rupiah pun untuk bisa menerima kehadiran saya. Maaf, kalau mengundang saya pribadi, mahal. Mengundang Ustadz dari Jakarta, mahal. Yang mahal bukan kaminya, ongkosnya. Bu, Ibu, belum tentu ada anak muda seperti mereka mau diajak berdakwah. Bapak-bapak mau tahu anak muda zaman sekarang apa kerjaannya? Tawuran, narkoba, kebut-kebutan, geng motor, main slot. Jangan ya Dik ya. Betul? Bahkan tidak sedikit anak-anak zaman sekarang sudah nggak ada hormat-hormatnya dengan yang lebih tua. Betul? Betul? Nih, saya kasih contoh bukti. Dulu, saya waktu seusia kalian, ditegur oleh yang lebih tua. Namamu siapa nak? Kami jawab dengan nada yang lembut dan santun. Izin ke, nama saya Ahmad bin Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi. Itu jawaban anak kami, anak-anak zaman dulu. Anak sekarang ini, ditanya baik-baik, namamu siapa Dik? Apa jawabnya? Mau yang pendek apa yang panjang? Saya bilang yang pendek dulu, nanti yang panjang. Kalau yang pendek Muhammad Amin. Kalau yang panjang apa? Amin. Anak kecil ngerjain kita. Ada lagi di lain kota, anak kecil saya tanya, namamu siapa? Dia jawab begini, kamu nanya. Kamu tanya-tanya, la haula wala.
Bahkan tidak sedikit loh anak muda sekarang sudah nggak takut dengan istilah pamali. Betul? Orang tua dizolimi. Nih, dengerin. Ini kejadiannya viral. Kalian pasti sudah nonton video ini. Kejadian ini terjadi di Indonesia beberapa bulan yang lalu. Viral video ini. Beredar di handphone kita. Memalukan Indonesia. Ada 3 anak remaja di negeri kita, pakai seragam pramuka, mereka naik motor, lalu berhenti di pinggir jalan. Ketemu seorang nenek tua. Si nenek itu bukan dituntun, bukan dihantarkan pulang, tapi yang ada Pak, si nenek tua itu ditendang. Terjatuh si nenek, menangis kesakitan, berlari ketakutan. Saya yakin ada yang sudah menonton video viral itu. Ada? Hari ini saya bersumpah. Semua mata lihat ke depan. Dengarkan sumpah saya. Demi Allah, saya Ahmad Al-Habsyi bersumpah saya malam ini. Video yang viral, yang menceritakan 3 remaja yang menendang nenek-nenek. Demi Allah, itu kejadiannya di depan mata saya. Makanya saya bisa bercerita, tapi saya nggak bisa menyelamatkan si nenek, Pak. Kejadiannya itu secepat kilat. Saya hanya bisa termangu, terdiam, tertunduk lesu. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Saya hanya bisa mengutuk mereka bertiga. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Padahal di depan mata saya, demi Allah di depan mata saya. Saya kan lagi buka TV. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Adakah yang salah omongan saya ini? Kan saya lagi buka TV nih. Klik. Ada berita itu. Bukankah itu di depan mata saya? Ada yang terlanjur meneteskan air mata. Catat, ini teknik ceramah terbaru. Saya pastikan belum ada satupun penceramah kondang di negeri ini menggunakan teknik seperti tadi. Karena sayalah yang menciptakan teknik. Jadi kalau ada yang ikut-ikut nanti ketahuan copy paste Al-Habsyi. Tapi sekarang alhamdulillah loh, ada anak muda masa mudanya dipakai untuk dakwah. Saya panggilkan salah satu di antara rombongan mereka. Gencar gerakan cinta Rasulullah. Takbir. Anak-anak mau tahu jihad apa yang mereka lakukan? 1. Mereka menghadirkan para kiai, para habib, para ulama ke pelosok-pelosok negeri, Pak. Tiket pesawat yang bayar mereka. Saya datang dari Jakarta ke Batam ini naik pesawat terbang tahu. Bukan naik beca. Tiket pesawat saya mahal tahu, bukan murah. Apalagi saya kalau berdakwah keliling Indonesia, mana pernah saya pergi sendirian, nggak pernah. Saya takut fitnah. Saya bawa rombongan saja di fitnah, apalagi sendirian. Saya kalau berdakwah kemana-mana, saya bawa gerbong, Pak. Saya bawa gerbong, Bu. Saya bawa gerbong. Kemana-mana saya berdakwah, saya bawa asisten-asisten. Salah satunya yang langsing ini, Bang. Ayo coba bayangkan, tiket pesawat saya saja Jakarta Batam mahal. Apalagi tiket makhluk ini. Ini kalau naik pesawat biayanya diminta 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian kalau dia ikut saya berdakwah ke kampung-kampung, pelosok-pelosok. Nggak ada pesawat besar, Mas. Adanya pesawat transit, Bu. Di mana-mana kalau pesawatnya transit, ukurannya sempit. Kalau sudah pesawatnya sempit, kursinya sempit. Bapak Ibu bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit, tersiksa, terhimpit. Tapi untung waktu itu ada seorang pramugari cantik, berbaik hati,
menawarkan solusi. Pramugari nggak tega lihat asisten saya duduk tersiksa. Memang betul-betul rezeki anak soleh. Pramugari mendekat, lalu berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Tapi untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari, Pak. Dia jawab solusi pramugari dengan meminjam bahasa iklan yang ngetop di TV. Apa kata dia? Solusi buat elo, masalah buat gue. Bu, tiket saya dan semua rombongan yang bayar bukan panitia, anak-anak muda ini. Sengaja saya kasih tahu ini biar ingat dengan sindiran Allah dalam Quran. Nikmat apa lagi yang sudah engkau fabi ayyi ala'i rabbikuma hotel yang bayar mereka, mobil antar jemput yang bayar mereka, makan minum saya pun yang bayar mereka. Biaya makan saya mahal, Bang. Apalagi biaya makan. Jangankan urusan makan, asisten saya ini urusan minum saja beda dengan saya. Saya minum botol, dia galon. Jadi panitia malam ini tidak usah repot-repot nyiapin makanan buat saya, nggak usah. Bungkus aja. Bu, Ibu, semua yang berjihad mereka menghadirkan ulama. Yang kedua, mereka bukan cuma menghadirkan ulama, Bang. Begitu mereka masuk ke Batam, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke Sumatera, ke Medan, kemana saja mereka masuk bersama ulama, mereka mencari target. Siapa targetnya? 1, anak yatim. 2, fakir miskin. 3, du'afa. Dia akan ambil anak-anak di setiap tempat yang mereka temui, yang anak itu punya semangat ingin jadi ulama. Mereka biasiswakan 6 tahun di pondok-pondok terbaik di Indonesia ini. Di Kepulauan Riau bulan kemarin mereka dapat 4 target. Target pertama di Batam, anak seorang tukang kuli bangunan, hafal juz 30 anaknya. Target kedua, mereka dapat bersama saya di Pulau Garah. Anak tukang nelayan, memprihatinkan rumahnya. Tapi anaknya suaranya merdu, hafal juz 30. Target ketiga kami temukan di Karimun dan Tanjung Pinang, masing-masing 1 anak yatim piatu. 4 ini sudah disekolahkan bulan kemarin di 4 pondok terbaik di Indonesia. Lengkap dengan uang jajan setiap bulan, 6 tahun free. Bajunya, bukunya, sabunnya, semua mereka yang mikirin, Pak. Allah. Kalau seandainya anak itu istiqomah 6 tahun di pondok, hafal minimal 20 juz, mereka tawarkan beasiswa kedua. Senilai 65 juta sampai 95 juta per orang. Untuk dikirim kemana? Ke Yaman. Belajar dengan siapa? Habib Umar dan ulama-ulama besar dunia lainnya. 4 tahun di Yaman, pulang jadi ulama, dikembalikan ke kampung halamannya. Tahun ini ada 1 orang yang sudah dikirim ke Yaman, namanya Mustafa dari Palembang. Bu, mereka nggak bisa jadi ulama, tapi berjuang ingin mencetak ulama, karena ketika COVID datang ke Indonesia 3 tahun yang lalu, 1000 ulama kita wafat kena COVID. Kalau presiden hari ini meninggal dunia, besok rebutan orang langsung jadi penggantinya. Tapi kalau ulama hari ini wafat, 10 tahun, 20 tahun ke depan belum tentu ada yang bisa menggantikannya. Betul? Bu, jihad mereka yang ketiga. Allah. Mereka ingin mengal-Qur'ankan masyarakat dan memasyarakatkan Quran lewat program gerakan wakaf 1 juta Quran untuk Indonesia. Takbir. Mereka dapat amanah langsung dari Sekjen Majelis Ulama Indonesia Pusat. Waktu itu almarhum Ustadz Tengku Zulkarnain.
Beliau membeberkan fakta yang tidak kita ketahui bersama. Apa faktanya? Ternyata Quran ini Pak, dari zaman Belanda sampai detik ini hanya tercetak sebanyak 53 juta Quran saja. Sementara kaum muslimin di Indonesia jumlahnya sudah 241 juta. Muslim terbanyak nomor 1 di dunia Indonesia. Nomor 2 Pakistan. Anak-anak tahu Pakistan? Nih, Batam belok kanan. Sok tahu. Malaysia itu muslimnya cuma 20 juta saja Pak. Indonesia terbanyak. Coba kalau seandainya Pak, jumlah muslimnya 241 juta. Stok Quran dari zaman Belanda sampai detik ini yang tercetak 53 juta. Kalau nggak dimakan rayap, nggak sobek, berarti ada 187 juta. Nasib muslim, saudara kita, tinggal di pelosok-pelosok pulau dan kampung, ada yang sampai mati tidak pernah bisa memegang Al-Quran. Bahkan tim ini ketika membagikan Quran ke pelosok-pelosok, ada rumah-rumah muslim. Jangankan satu Quran di dalam rumahnya, satu surah Yasin tidak kami temukan. Itulah sebabnya kenapa berkah negeri ini dihilangkan. Kenapa? Sudah terlalu jauh jarak kita dengan Quran. Demi Allah, makin jauh dengan Quran, makin jauh dari keberkahan. Makin dekat dengan Quran, makin dekat dengan keberkahan. Betul? Bu, kita doakan anak-anak muda ini istiqomah dalam jihad dan dakwahnya. Amin. Tapi jangan biarkan mereka berjuang sendirian. Jangan Pak, jangan. Amalkan perintah Allah, intan surullah yansurkum. Kata Allah, kalau kamu bantu agamaku, aku Allah pasti bantu kamu. Amalkan perintah Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Amalkan pesan Nabi, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapapun yang ikut andil dalam semua kebaikan, kata Nabi, dia sama seperti pelaku-pelaku kebaikan. Maka malam ini saya mulai dari diri saya, dan saya ajak Bapak Ibu semuanya, kita sempurnakan iman dengan amal. Kita sisihkan infak terbaik, yuk nanam saham akhirat bersama anak-anak muda yang hebat ini. Jangan lupa, saya dihadirkan malam ini gratis, panitia nggak dibebankan apapun, itu berkat infak dukungan dari jamaah di masjid-masjid sebelum tempat ini. Maka estafetkan terus kebaikan ini. Jadilah asbab hidayah buat orang-orang setelah kamu. Mudah-mudahan berkat infak malam ini, jihad mereka nggak berhenti hanya di Batam. Ada kota-kota lain yang akan mereka datangi. Mudah-mudahan berkat jihad kita malam ini bukan cuma Al-Habsyi yang akan mereka hadirkan. Ada ulama-ulama hebat lainnya, berbagai daerah akan mereka hadirkan. Bu, tanam saham akhirat. Niatkan anak cucu, ada yang jadi pejuang agama, ada yang jadi penghafal Quran nantinya. Anak-anak, saya mulai. Mikrofon kedua. Saya mulai dari diri saya dulu. Nanti setelah saya, sunduk mereka akan berjalan. Semua mata tolong lihat ke depan. Ada ilmu yang akan saya sampaikan. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Pesan pertama tentang sedekah dari Nabi kita. Ma'akalta fa'afnaita. Kata Nabi, apa saja yang kau makan pasti busuk. Wa ma labista fa'ablaita. Yang kau pakai pasti lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita. Yang kau sedekahkan kekal selama-lamanya. Saya mulai dulu dari diri saya. Lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa. Pesan kedua dari Nabi kita. Mana qasamalun min sadaqatin. Kata Nabi, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan. Yazdad. Nabi pastikan Pak, bertambah, pasti bertambah. Mana ada ceritanya Pak, orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada, makin kencang sedekahnya, berkah hartanya, nambah usahanya. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nungguin ya. Bocor. Ini teknik ceramah terbaru juga, Pak. Belum pernah kan lihat penceramah begitu? Tahu nggak kenapa saya ulur-ulur dari tadi, Bang? Tahu kenapa? Mata saya lebih tajam dari CCTV. Saya bisa mengintai, mematai dan melihat ada jamaah yang duduknya gelisah. Jangan-jangan dia ketinggalan dompet di rumah. Makanya saya lambat-lambatin, Bang, biar ngasih waktu dia berpikir sambil mencuel teman sebelah, lalu berkata, pinjam dulu lah 100. Nampak ada yang sudah dapat pinjaman. Duduk dan senyumnya sudah berubah. Tapi masih ada yang sedang meyakinkan temannya. Jangan-jangan dia bilang begini, pinjamlah 100. Temannya menjawab, alah yang bulan kemarin aja belum bayar. Ayo siapkan infak terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa, pulang dari tempat ini, anak-anak buka surah Al-Munafikun. Lihat ayat ke-10. Di tengah-tengah ayatnya ada bocoran cerita dari Allah tentang siapa? Orang yang sudah mati saja, menangis minta dihidupkan, bukan mau sholat, bukan mau puasa dan lain sebagainya. Mereka minta dihidupkan sebentar saja agar bisa mengulang sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kami dihidupkan kembali, kami ingin bersedekah agar kami digolongkan jadi orang soleh. Ternyata ciri-ciri orang soleh gemar sedekah. Mikir, yang mati saja minta dihidupkan cuma mau sedekah. Apa enggak malu yang masih hidup? Enggak mau sedekah, padahal pasti mati. Apa manfaat sedekah bagi orang yang sudah mati? Bagi kita yang pasti mati, Nabi ingatkan salah satu manfaat sedekah, dia akan memadamkan harral kubur, panasnya api kubur yang menyala-nyala. Ternyata Bapak Ibu, kuburan itu ada apinya. Kalau nggak percaya, silakan mati. Dengan kata lain, sedekah kita malam ini insya Allah jadi AC, mendinginkan alam barzah kita sendiri. Ayo siapkan infak terbaik, senangkan Rasulullah, kita iringi dengan salawat. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya, usahanya, keluarganya, anak cucunya, amin ya rabbal. Bapak Ibu yang saya muliakan, demi Allah kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Saya baru merasakan kehilangan seorang ayah beberapa bulan yang lalu, Pak. Ayah saya wafat tepat di hari raya Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri, ayah saya pergi meninggalkan kami semua. Di saat orang bahagia, kami berduka. Saya mohon keikhlasannya untuk membacakan surah Al-Fatihah. Sekaligus kita hadiahkan buat semua arwah-arwah kita. Mimpi besok kita mati, anak cucu kita doakan kita. Kalau kita enggak, sering doakan dulu orang tua kita. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Tsumma ila Sayyidil Walid al-Mubarak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi wa Syarifah Mastura binti Abu Bakar Al-Habsyi wa usulihima wa furu'ihima.
summa ila arwahi wa walidina wa walidikum khassa wa jami' amwatina wa amwatil muslimina amma, dan segenap arwah-arwah kita, orang tua kita, guru kita, sanak famili kita, dan semua keluarga kita yang sudah mendahului kita. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ja'al qabrahum rawdah min riyadil jinan. Semoga Allah luaskan kuburnya, Allah ampuni dosa dan khilafnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman syurga, Allah hujani dengan rahmatnya. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Semuanya. Lahumul Fatihah. Berapa banyak orang-orang bodoh di antara kita. Orang tua masih hidup, malas dicium tangannya, keningnya, pipinya. Setelah mereka meninggal dunia, baru sibuk dia mencium-cium batu nisannya. Berapa banyak orang bodoh di antara kita. Orang tua masih ada, malas pulang kampung membesuk dan merawatnya. Setelah mereka tiada, baru sibuk menziarahi makamnya. Berapa banyak orang-orang bodoh di antara kita. Ayah ibunya masih sehat, tapi malas betul dia telepon, dia dengar suaranya, dia pandang wajahnya, video callan. Begitu sudah masuk kubur, baru ngajak ngomong kuburannya. Itu sebabnya setiap dakwah saya taruh handphone saya di sini, kalau tidak di kantong saya. Kalau ada WA dari ibu saya atau telepon dari ayah saya sebelum wafat, saya akan hentikan dakwah saya. Mau siapapun di depan saya. Anak-anak saya titip pesan. Kalau kalian sedang sholat sunat sayang, ayah ibumu manggil, wajib engkau batalkan sholat sunat. Temui panggilan orang tua. Kalau sholat sunat saja wajib kau batalkan, apalagi sedang main game. Anak sekarang ini main game, main itu. Orang tua manggil tidak dijawab. Hati-hati, satu goresan luka yang tertancap di hati ayah ibumu karena kedurhakaanmu, satu tetes air mata yang kau keluarkan dari mata orang tuamu karena kesombongan dan kezalimanmu, hati-hati. Kalau engkau enggak segera bertobat kepada Allah, enggak cepat-cepat meminta ridho keluar dari mulutnya demi Allah, satu luka di hati mereka, satu tetes air mata mereka akan menjadi 1000 bencana dan kesialan dari Allah hadir sepanjang hidup kita. Ibn Umar pernah berpesan, bukaul walidain minal uquq wal kabair. Kata sahabat Nabi Ibn Umar, membuat orang tua menangis itu sudah termasuk dosa besar dan durhaka kepada mereka. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah. Muhasabah. Astaghfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, episode ini saya ajak Bapak Ibu 1-2 menit bermuhasabah. Tutup mata, tundukkan kepala, bayangkan wajah ayah ibunya. Bayangkan nanti semua dosa masa lalu. Anak-anak bila perlu menangislah. Karena mata yang menangisi dosa masa lalu, kata Nabi, haram disentuh api neraka. Anak-anak lebih baik menangis di dunia sebentar daripada Allah bikin engkau menangis selama-lamanya di alam barzah nantinya. Jangan ada yang bercanda, jangan ada yang ganggu temannya, jangan ada yang toleh kanan kiri. Semuanya tutup mata. Bayangkan wajah ayah ibumu yang cinta dan sayang dengan orang tuamu. Sambil dengarkan suara musik yang syahdu ini. Biar keluar dari masjid ini kesialan dirubah jadi keberuntungan.
Allah robah sial menjadi berkah. Allah jadikan anak cucu kelak lebih baik dari kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai dikau yang cinta dan sayang kepada ayah dan ibunya, tutup matamu, tundukkan kepalamu, bayangkan wajah ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang berhadapan dengan ayah ibumu. Bayangkan seolah-olah malam ini engkau sedang memegang lembut kedua tangannya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang mencium pipi dan keningnya. Bayangkan seolah-olah engkau sedang memeluk tubuhnya. Hadirkan semua kenangan indah yang pernah diberikan orang tuamu untuk membahagiakan hidupmu. Lalu tanyakan hati kecilmu, kebaikan apa yang sudah engkau persembahkan untuk orang tuamu? Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering meminta kepada ayah daripada memberi. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat ibu kita murka ketimbang ridho dengan kita. Sadarkah kita? Terkadang kita lebih sering membuat mereka menangis daripada tersenyum kepada kita. Maka menangislah engkau malam ini, menangislah, menangislah, dan menangislah. Istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah durhaka dengan ayah ibunya, istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini adalah anak-anak yang pernah memukul orang tuanya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah mencuri milik mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah membentak mereka, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah menggoreskan luka yang dalam di hatinya, istighfar kepada Allah. Kalau kita pernah memandang wajah mereka dengan pandangan kebencian dan amarah, demi Allah kita akan sadar betapa mahal orang tua kita nanti ketika jenazahnya terbaring di hadapan kita. Di masa kecil ayah menggendong kita, mungkin besok kita yang menggendong jenazah ayah kita. Di masa kecil ibu memandikan tubuh kita, mungkin besok kita yang memandikan jenazah tubuh ibu kita. Ya Allah, ampuni sebanyak apapun dosa kami kepada ayah ibu kami. Jangan kau cabut nyawa kami sebelum kami bertobat dari dosa besar ini, ya Allah. Jangan kau jadikan anak cucu kami kelak membalas semua kebodohan masa lalu kami. Berikan kami hidayah, berikan anak cucu kami petunjuk, ya Allah, agar kami dan mereka bisa lebih baik dari sebelumnya. Bagi ayah ibu kami yang masih hidup, kami mohon kepadamu, sehatkan badannya, panjangkan umurnya, kuatkan imannya, angkat penyakitnya, ya Allah. Kami belum siap berpisah dengan mereka, ya Allah. Jangan dulu engkau wafatkan mereka, ya Rabbana. Kami belum sanggup melihat jenazahnya. Kami cinta dan sayang kepada keduanya. Berikan kami keluasan rezeki dan harta, agar kami bisa menghajikan dan mengumrahkan mereka, agar kami bisa terus sering beramal kebaikan atas nama-nama mereka.
Ya Allah ya Rahman, Ya Allah ya Rahim, bagi ayah ibu kami yang sudah meninggal dunia, sayangi mereka ya Allah, luaskan kubur mereka ya Rahman. Kami rindu dengan ayah ibu kami ya Allah, kami rindu dengan mereka, kami rindu ya Allah. Kalau seandainya malam ini mereka ada di depan kami ingin mencium pipi dan keningnya. Kami tidak ingin lagi melepaskan genggaman jarinya. Kami ingin membisikkan ke telinganya bahwa kami menyesal pernah menyia-nyiakan hidup mereka sebelumnya. Kami rindu ya Allah, kami rindu dengan mereka. Kami sadar sekarang betapa mahal orang tua kami setelah mereka pergi dan meninggalkan kami selama-lamanya. Kami hanya punya satu harapan ya Allah, bangkitkan kami bersama ayah ibu kami di dalam syurgamu bersama dengan Nabi. Engkau yang maha mulia, muliakan ayah ibu kami dunia dan akhiratnya. Engkau yang maha pengampun, ampuni orang tua kami. Engkau yang maha menerima taubat, terimalah taubat kami ya Allah. Sekali lagi kita bertaubat, ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bapak Ibu, satu orang anak mencuri perhatian saya, dapat hadiah. Boleh panggilkan saya? Kamu yang menangis di belakang, sini kamu dapat hadiah dari saya, sini saya. Kamu dapat Quran plus tanda tangan langsung dari saya. Sini saya. Dari tadi dia menangis. Kamu menangis teringat siapa? Kita dengarkan. Ini ilmu buat kita. Kamu menangis terbayang dengan siapa? Ayah ibumu masih ada? Kamu sayang gak dengan mereka berdua? Jujurlah dengan Allah. Kamu pernah punya salah gak dengan mereka? Apalagi saya. Kita semua ini lebih banyak minta daripada ngasih. Lebih banyak minta daripada ngasih. Kita semua ini termasuk yang ngomong ini, kita lebih banyak bikin mereka kecewa daripada bangga. Lebih sering bikin mereka murka daripada ridho. Lebih sering bikin mereka menangis daripada senyum. Hari ini kamu dapat hadiah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kamu bisa menjadi penghafal Quran nantinya. Amin. Berjanji jangan tawuran, jangan narkoba, jangan bikin sesuatu yang anfaedah, yang bisa mengusik hati ketenangan ayah ibu. Belajar yang rajin, bikin bangga orang tuamu dunia akhirat melahirkan. Dapat Quran, ada terjemahan dan panduan tajwid di dalamnya. Barakallahu fiik. Bapak Ibu, cukup satu kali saja dalam sejarah hidupmu engkau pernah gagal membahagiakan orang tuamu semasa hidupnya. Sekarang mereka sedang berada di dalam kubur. Jangan lagi ciptakan kegagalan kedua. Dalam sejarah hidupmu engkau tidak pernah mengirimkan amal terdahsyat untuk arwah-arwah ayah ibu. Mimpi besok panen padi, hari ini sibuk nanam rumput di lalang saja. Maka malam ini saya titipkan pesan Nabi. Inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi. Kata Nabi, ada amalan yang tidak akan putus sampai kiamat. Amalan itu terus mengalir, membahagiakan si mayit dalam kuburnya. Amalan itu Nabi sebut salah satunya wakaf Al-Quran. Satu Al-Quran ini isinya 30 juz, 114 surah, 6.000 ayat. Berapa jumlah huruf di dalamnya? Menurut Imam Asy-Syafi'i ada 1.027.000 huruf dalam satu Al-Quran. Janji Nabi satu huruf saja 10 pahala. Kalikan 1.027.000 huruf, ratusan juta. Setiap menit jadi berkah bagi yang wakaf dan keluarganya yang hidup. Ratusan juta setiap menit mengalir jadi ampunan bagi arwah-arwah siapapun yang engkau hadiahkan pahala wakaf.
Bapak Ibu, saran saya, ikuti program wakaf yang sedang diperjuangkan anak-anak muda ini. Niatkan pahala wakaf Qur'anmu untuk orang tuamu, gurumu, mertuamu, saudaramu, suamimu, istrimu, anakmu, semua yang mendahuluimu. Bapak Ibu, ikuti program wakaf ini. Niatkan buat yang hidup jadi berkah, yang wafat jadi ampunan. Niatkan asbab hidayah anak cucumu. Kalau nggak sanggup wakaf yang besar, ikuti wakaf yang kecil. Kalau nggak sanggup sendirian, pulang dari sini patungan, ajak teman dan saudara di rumah. Belum punya uang, mereka nggak maksa, nabung dulu. Uang bisa dicari. Kesempatan berbakti belum tentu datang 2 kali. Traktir pacar bisa jutaan. Beli handphone bisa. Untuk orang tua, jihadkan sampai mati. Berapa nilai wakaf satu Quran ini? Hanya 100.000. 100.000 kita bantu mereka mencetak Quran di Solo. Setelah dicetak Pak, ada pada Qurannya ada terjemahan, ada panduan tajwid di dalamnya. Setelah dicetak, 100.000 itu termasuk biaya distribusi dari Solo, Jakarta, Batam, dan dihantarkan ke pelosok-pelosok Kepulauan Riau. 100.000 sudah membantu distribusinya. Kebayang nggak ibu yang berwakaf, Quran dibagikan ke pondok pesantren, rumah tahfidz, kampung-kampung pelosok, kita lagi tidur sekalipun, Quran dibaca oleh mereka, pahalanya masuk ke rekening kita. Bu, sedekah itu mengundang berkah, dibelikan Quran sumber berkah, dihadiahkan buat orang tua, asbab turunnya berkah, karena berbakti itu membuka semua berkah. 100.000 sudah termasuk membantu program kaderisasi ulama yang sudah mereka perjuangkan Pak. Bagi yang berwakaf, nanti dapat piagam. Ada foto saya dan tanda tangan dari mereka. Ada foto saya dan tanda tangan saya. Bapak Ibu jangan kalah dengan masjid-masjid lain. Semakin banyak Quran kita kumpulkan, makin banyak yang kita tebarkan. Dalam 1 bulan mereka membagikan 10.000 Al-Quran Pak. Dari umat untuk umat. Kita mulai lelang hari ini. Bapak Ibu cukup nanti angkat tangan, sebutkan nama, sebutkan jumlah Quran yang sanggup kau hadiahkan buat ayah ibu. Kalau orang tua masih hidup, niatkan jadi obatnya. Kata Nabi, obati penyakitmu dengan Quran. Niatkan jadi husnul khatimahnya. Cukup nanti angkat tangan, contoh Habib, saya wakaf 10 Quran. Kalau nggak sanggup, 20 Quran. Nggak sanggup, 30. Atas nama arwah Fulan bin Fulan. Nanti ada tim mereka yang mencatat pakai rompi seperti ini. Mereka cuma nyatet. Lalu mereka menitipkan nomor rekening yayasan. Pulang dari tempat ini, ada waktu kita menabung. Ada waktu kita ngajak teman, saudara, suami bergabung. Ada waktu 1 minggu setelah acara ini, silakan transfer sesuai dengan jumlah Quran yang ingin diwakafkan. Nggak sanggup 1 minggu, 2 minggu. Nggak sanggup 3 minggu. Nggak sanggup 1 bulan setelah acara ini. Percayalah, selama ada niat, pasti ada kemudahan. Makanya setiap tahun ada berita, pemulung pergi haji, pemborong tidak Pak. Penjual koran bisa pergi haji. Penjual berlian susah. Pembantunya bisa pergi haji. Kok majikannya tidak? Apa bedanya? Yang satu berani berniat dalam kebaikan, Allah bukakan rezeki dan jalan kemudahan. Yang satu megang uang di genggaman, bahkan di rekening, gak pernah berniat baik Pak. Sampai mati uang tidak memuliakan dia. Harta kita bukan yang disimpan, harta yang sebenarnya yang dikembalikan di jalan Tuhan. Bapak Ibu, niatkan, mantapkan. Niatkan buat orang-orang yang dicintai. Kita mulai lelang hari ini. Saya buka lelangnya dari angka yang besar dulu, nanti akan turun-turun sampai lelang yang kecil. Makin besar kebaikan kita kumpulkan, makin banyak keberkahan akan kita tebarkan. Bapak Ibu, kalau nggak sanggup yang besar, nanti ikuti yang kecil. Nggak sanggup sendirian, ajak teman patungan. Belum ada uang, nabung dulu. Siapapun nanti yang mengangkat tangan, berarti dia sudah dipilih Allah. Saya nggak bisa punya kekuatan menghantarkan hidayah. Yang mengangkat tangan berarti dia sedang menyempurnakan baktinya untuk ayah ibunya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh individu, boleh kelompok, boleh pengajian. Ada waktu kita menabung. Dengan menyebut nama Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dianjurkan. Paling tidak kita berwakaf hari ini, wakaf ini menjadi saldo yang menunggu kita nanti ketika kita masuk ke alam barzakh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang siap dan ikhlas mewakafkan
30 Quran atas nama ayah ibunya, bismillah, angkat tangannya. 30 Quran yang pertama. Adakah yang siap? Angkat tangannya. Boleh pak pengajian. Pulang dari sini cari orang 10 anggota pengajian. Masing-masing cuma 3. Nanti yang masing-masing 3 pulang ke rumah cari 3 orang. Suami 1, istri 1, anak 1. Niatkan masing-masing. 30 Quran yang pertama. Adakah yang siap? Angkat tangan. Ada? Jadilah yang pertama dalam kebaikan. Kalau ada yang ikut setelah kita dapat pahala dari yang mengikuti tanpa mengurangi pahala dia. 30 Quran. Adakah yang siap? Jangan bilang kapan-kapan, nanti keburu di kapan. Jangan bilang nanti keburu mati. Adakah yang berani diangkat 30 Quran? Paling kecil di Batam ini rata-rata 300 Quran. Paling kecil. Paling tinggi kemarin ada yang sampai 600-700 Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah yang siap diangkat 30 Quran? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. 30 terasa berat saya turunkan. Bismillah, mantapkan niat. Seorang pelacur masuk surga, diampuni dosanya. Kenapa? Memberi seteguk air kepada anjing. Gimana kita ngasih Quran buat orang tua? Berlimpah ampunan pastinya. 20 Quran yang pertama. Adakah yang siap mewakafkan 20 Quran? Amalan yang gak putus sampai hari kiamat. Buat ayah ibunya, angkat tangannya. Adakah yang siap? 20 Quran yang pertama. Bismillah. Jangan takut dibilang riya, jangan takut dibilang sombong, karena teori sedekah. Dalam Quran diajarkan ada 2. Salah satunya wa'ala niatan, sedekah boleh sembunyi, sedekah harus terang-terangan. Kalau sudah menyangkut urusan umat yang banyak, jangan sembunyi-sembunyi. Islam tidak cepat jaya, harus terang-terangan, boleh dilelang, boleh dipublikasi, bahkan boleh diperlombakan biar merangsang jamaah yang lain untuk berani berbuat yang serupa. 20 Quran, adakah yang siap? Bismillah. Ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. Skor masih kosong masjid ini. Hari ini saya ada 4 acara. Tadi subuh terkumpul hampir 400-an. Acara kedua terkumpul 400-an. Acara ketiga terkumpul 300-an. Masjid ini masih ada kesempatan. 20 Quran, adakah yang siap? Kalau nggak ada saya tunggu dulu. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 20 terasa berat, yang terakhir saya turunkan. Mantapkan niat, nabung dulu. Apapun yang menempel dengan Quran pasti ada keberkahan. Apapun yang diniatkan untuk orang tua pasti ada kebahagiaan. 10 Quran, adakah yang siap? Barakallahu fiik, orang hebat yang pertama. 10 Quran yang kedua. Katakan, Masya Allah. Silakan. Orang Masya Allah. Kita lihat, kita dengarkan dulu. Assalamualaikum, nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah sayang dengan abang. Allah memilih abang. Nama siapa? Yang saya Bapak Panjaitan. Berapa Quran siap abang wakafkan? 10. Niatkan pahala yang dijanjikan Nabi gak putus ini buat siapa? Orang tua. Apakah masih ada? Sudah meninggal. Coba lihat, 1 rupiah belum ada yang ditransfer ke rekening yayasan ini. Tapi begitu beliau niatkan buat orang tua yang wafat, demi Allah detik itu juga niat baik yang baru diucapkan sudah ditransfer pahalanya ke rekening yang ditujukan. Hari ini kita menangis, detik ini arwah kita senyum. 1 senyum orang tua 1000 berkah di dalam hidup kita. Abang tambahkan niat, ya Allah, dengan wakaf Quranku atas nama ayah ibuku, berkahi rezekiku, anak cucuku, keluargaku, tutup dengan Al-Fatihah dalam hati. Baik, kita ke belakangnya. 10 orang hebat kedua. Assalamualaikum, nama siapa? Waalaikumsalam, Isyanyaku. Allah sayang dengan abang. Berapa Quran siap diwakafkan? Niatkanlah buat siapa? Buat almarhum bapak sama anak. Tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang ketiga. Kita ke depannya tadi 10 Quran yang ketiga. Nama siapa? Gatot Widodo. Mantan Panglima TNI Pak Gatot.
Allah memilih abang, bersyukurlah. Berapa Quran siap diwakafkan? 10. Niatkan buat siapa? Orang tua saya yang sudah meninggal sama adik ipar saya yang sudah meninggal. Tambahkan niat buat yang hidup dari berkah, anak cucu dapat hidayah, tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang keempat. Kita ke laki-laki dulu, nanti setelah ini dicatat. Baik, kita ketemu. Assalamualaikum abang. Nama siapa? Nama saya sudah jawab. Allah sayang dengan abang. Niatkan buat siapa? Untuk kedua orang tua dan kedua orang tua. Paling tidak kita cerdas, belum meninggal dunia sudah menyiapkan payung sebelum hujan. Ini akan jadi amal yang dibawa. Tutup dengan doa yang lain, tutup dengan Al-Fatihah. Kita menuju ke sana. Yang kelima, kita akan lihat skor jihad masjid ini. Nabung dulu, nama siapa? Nama Junaidi, Pak. Allah sayang dengan abang Junaidi. Berapa Quran siap diwakafkan? Niatkan buat siapa? Orang tua. Tambahkannya berkah rumah tangga, anak cucu, rezeki, tutup dengan Al-Fatihah. 10 Quran yang ke-6. 10 Quran yang ke-6. Adakah yang siap? Bismillah. Kalau tidak ada, kita berikan kesempatan ibu-ibu. Oh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Detik-detik terakhir Allah sayang dengan anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Nama siapa? Dengan ada Pak Ustaz. Ada. Manusia pertama. Ada hubungan dengan Ino. Allah sayang dengan Bang Adam. Berapa Quran siap diwakafkan? 20 Ustaz. Takbir. Orang cerdas di depan kita nggak sanggup 10, nyoba 20. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kata Allah, kalau kamu berbuat kebaikan itu buat diri kamu sendiri. Niatkan buat siapa? Untuk mertua yang meninggal dan orang tua saya yang masih hidup. Semoga selalu sehat. Dijaga imannya, diwafatkan husnul khatimah. Tambahkannya berkahi rizkiku ya Allah, anak cucuku, tutup dengan Al-Fatihah. Ibu, di Riau ada ustaz 12 tahun menikah, pimpinan pondok pesantren, gak punya keturunan. Hadir acara malam ini, hadir acara seperti ini, diangkat tangan. Habib saya wakaf sekian puluh Quran atas nama arwah ibuku. Lalu dia selipkan doanya, ya Allah, lewat wakaf Quranku atas nama ayah ibuku, hadirkan keturunan dalam hidupku. Al-Fatihah. 2 bulan berikutnya WA saya istrinya hamil. Gantungkan hajatmu di balik wakaf Quranmu lewat baktimu kepada ayah ibu. Masih ingat cerita Nabi 3 pemuda yang terjebak dalam gua? Kenapa pintu gua terbuka? Mereka menyebut-nyebut kebaikan mereka sebelumnya, termasuk kepada orang tua. Baik, 10 Quran yang berikutnya. Ada tambahan 15 Quran dari Allah. Skor sementara. 95 Quran. Adakah lagi yang berani? Bapak-bapaknya diangkat 10 Quran, angkat tangan sebelum saya lemparkan ke ibu-ibunya. Baik, kita ke depan dulu. Kita lihat apakah ibu-ibu bisa mengalahkan bapak-bapaknya. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Ibu Rahimiatun Habib. Berapa Quran? 10 Al-Quran. Niatkan untuk siapa? Saya niatkan untuk almarhum kedua orang tua saya. Saya nggak bangga kalau ada orang di luar lelang 1 miliar, 2 miliar urusan dunia enggak. Tapi saya bangga kalau ada seorang anak bergiat sekuat tenaga lelang amal akhirat untuk orang tuanya. Itu berbeda. Tambahkannya berkah rumah tangga, rezeki anak cucu. Tambahkannya yang lain nanti setelah ini tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya kita ke sebelah. Nama siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Nama saya Linda. Krisdayanti. Linda. Oh, berapa Quran? Niatkan buat siapa? Untuk ibu saya sudah meninggal sama kedua orang tua. Alangkah bahagianya arwah kita malam ini. Besok anak cucu bahagia kita. Tutup dengan Al-Fatihah dalam hati. 10 Quran yang ketiga. Kita ke sebelah. Nama siapa? Nabung dulu, pulang dari sini. Nama Hazrul Santi. Berapa Quran? 2 Niatkan untuk siapa? untuk orang tua. Barakallahu fiikum. Tutup dengan Al-Fatihah. Hendra, baik. Berikutnya nama siapa? Rizal. Berapa Quran? 5 Niatkan untuk siapa? untuk orang tua. Berkah. Kita menuju ke sini. Nama siapa?
Evi Ustaz, Berapa Quran? saya niatkan untuk almarhumah ayah saya dan almarhumah ibu saya. Allah. Tambahkannya jangan lupa dengan wakaf Quranku ya Allah hadirkan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya 10 Quran yang berikutnya. Masya Allah. Nama siapa? Nama siapa? Nama saya Nurul Hidayat. Berapa Quran? 10. Kita lihat skor terakhir nanti. Niatkan buat siapa? Untuk kedua orang saya. Kalau sudah ngomongin orang tua pasti berkah. Tutup dengan Al-Fatihah. Kita menuju ke depannya. Nama siapa Neng? Ayo Ustaz. Gak pakai Azhari. Berapa Quran? 10. Niatkan untuk siapa? Untuk kesehatan kedua orang tua dan kedua. Niatkan anak cucu jadi penghafal Quran. Tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya kita ke depannya 10 Quran yang selanjutnya. Apakah ibu-ibu bisa mengalahkan bapak-bapaknya? Nama siapa? Anita. Berapa Quran? Niatkan. Barakallahu fiik. Dulu ada penyanyi terkenal di Malaysia namanya Anita Sarawak. Ditaksir oleh siapa itu? Yang murtad itu Fasolimun. Beluri. Dia pura-pura masuk Islam untuk menikahi Anita Sarawak. Begitu sudah dia masuk Islam, Anita dinikahi, dia murtad. Dia mau ajak Anita kuat imannya. Dia memilih untuk pisah daripada jadi murtad. Itu ya Pak, Anita Sarawak. Berikutnya, 10 Quran selanjutnya. Angkat tangannya. Adakah yang siap? 10 Quran berikutnya. Adakah yang masih siap? Skor sementara. 192. Tanggung sedikit lagi. 10 Quran berikutnya. Saya tahu di depan saya ada orang-orang yang hebat yang berani berwakaf atas nama ibunya katanya. 10 Quran yang selanjutnya. Ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 10 terasa berat, saya turunkan yang terakhir. 5 Quran nabung buat orang tua angkatan. Yang mau 5 Quran, bismillah. 5 Quran yang pertama. Adakah yang siap? 5 Quran. Adakah yang siap? Nabung dulu 5 Quran. Masya Allah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan meremehkan kebaikan walaupun kecil. Mungkin kecil di mata kita, besar di mata Allah. Barakallahu fiik. Nama siapa? Barakallahu fiik. Langsung tambahkannya, tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya 5 Quran selanjutnya. Adakah yang siap? Ada? Kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, detik-detik terakhir. Anak muda Endra, anak muda, barakallahu fiik, hebat. Namamu siapa? Assalamualaikum Ustaz. Namanya Ali Mahendra. Berapa Quran siap kau wakafkan? Insya Allah 5 Ustaz. Niatkan buat siapa saya? Untuk almarhum bapak sama orang tua. Menangislah. Hari ini bapakmu sedang senyum, menyebut namamu, membanggakan namamu di hadapan Allah, dan ridho. Satu senyum orang tua membuka buat kamu. Buktikan. Kamu tambahkan niat, ya Allah berkahi rezekiku, cita-citaku. Kamu sudah menikah. Tambahkannya dapat jodoh yang soleh. Tutup dengan Al-Fatihah. Berikutnya kita ke sana. Skor bertambah 172 Quran. Baik, kalau tidak ada saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Kita tutup dengan membaca doa. Semuanya ikuti saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Walhamdulillahi rabbil. Yang terakhir saya titip pesan buat DKM, bantu kami para ulama dan MUI. Tolong haramkan minuman Yahudi ini masuk ke masjid. Jangan lagi dibeli, jangan dijual, jangan dipakai lagi di majelis. Yahudi kalau bikin perusahaan pasti mengalir buat Israel. Kalau nyampe ke Israel pasti beli peluru dan lain sebagainya membunuh saudara kita di Palestina. Siapa pemberi terbesar minuman Yahudi? Masjid, pengajian kita.
Setelah dibongkar kedoknya, baru iklannya baru yang pakai jilbab di depan. Nipu. Kemarin kemana? Betul? Nyumbang 100 miliar pura-pura yang dia setor ke Israel. Udah triliunan kita dibodohi. Bapak Ibu, haramkan. Saya sudah lama teriak-teriak ini. Dari 10 tahun yang lalu Pak, saya dibilang gila. Sekarang MUI baru ngomong, MUI telat saya bilang. Emang baru sekarang Israel itu nyerang Gaza? Udah lama Bang. Kalau dari 10 tahun yang lalu boikot itu digalakkan, hancur ekonomi mereka. Gaza nggak sehancur sekarang. Sekarang baru berapa bulan saja rontok sudah kerajaan bisnisnya Yahudi. Betul? Jadi Indonesia ini punya potensi menghancurkan. Betul? Anak-anak jangan lagi makan Starbucks, KFC apa lagi. Tolong McDonald's jangan. Lebih baik makan gado-gado. Makanan lokal saja. Betul? Itu sebabnya Pak, dari 10 tahun yang lalu saya sudah bikin perusahaan air minum sendiri Pak. Paling tidak saya ceramah minum-minuman saya sendiri di hotel, di pesawat, di mana saja saya nggak minum minuman kafir. Saya menyelamatkan diri saya dulu. Minuman ini saya bikin hasil menyelidiki Zamzam. Lalu dihotamkan Quran di setiap mata airnya. Dibikin pabrik produksinya didengarkan Quran. Anak-anak di Jepang pernah diselidiki, botol minuman dibuka tutupnya, didengarkan musik, kristalnya hancur. Tapi didengarkan Quran, kristalnya indah. Bu, dan untungnya kami kirim buat Palestina. Dan saya siap adu dengan minuman manapun. Kami sudah kalahkan semua minuman. 30 merek minuman di Indonesia kami kalahkan. Evian, Aquil, Aqua, Clio, Fiji, Nestle, Fit, termasuk iklannya ada manis-manisnya. Udah kami kalahkan. Saat ini Ajwa ini di atas air kangen Pak, sama kuat dengan Milagros. Hanya Milagros yang sama kuat. Sekarang kita adu ya, kita adu Ajwa dengan minuman Yahudi. Anak-anak kalau jihad itu pakai otak, jangan pakai otot saja. Mereka bikin musik, kalian lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk untuk Israel, lawan dengan produk, untungnya kirim buat Palestina. Itu baru namanya jihad. Sekarang lihat ke depan. Kita teteskan betadin ke minuman Yahudi ini, lalu kita aduk-aduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air, pakai plastik atau sedotan. Airnya dari bening berubah jadi kuning. Untuk sehat itu bukan jaga makan, itu nomor 2, nomor 1 jaga minum. Tubuh kita lebih banyak butuh cairan daripada makan. Sekarang kita adu dengan Ajwa, ambil berkah nama kurma Nabi, disingkat Ajaib Water. Minuman titisan Zamzam, minuman Quran, minuman untuk Palestina. Perut kita kotor, penyakit berasal dari perut. Kalau minumannya sehat, pasti dia sehatkan perut. Ibu-ibu yang suka sakit pinggang ketika haid minum Ajwa sembuh. Kalau haidnya lama minum Ajwa sebentar dulu. Kista, mium, keputihan sembuh, asam lambung dan sebagainya, termasuk perokok, rontok nikotinnya. Lihat ke depan, bismillah. Ajaib Water, Ajwa. Sekarang tes yang terakhir. Antioksidannya tinggi Pak, alkalinya tinggi. Kami temukan dari Zamzam. Sekarang tes terakhir. Kalau tadi pakai cairan, sekarang pakai makanan. Anak-anak lihat ke depan, ini berhubungan dengan makanan kesukaan kalian. Berbahaya. 80% makanan kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang-orang tua-tua zaman dulu panjang-panjang umurnya karena nggak pernah makan racun. Sekarang muda-muda rojion, kena kanker, makanannya beracun. Adik saya wafat Bang, usianya 28 tahun, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie instan. Ajwa menetralkan kimia, pengawet dan formalinnya karena antioksidannya tinggi. Tapi minuman sebelah nggak ada antioksidannya. Kita angkat minuman yang berwarna biru, ini baru 1 sendok, belum 1 bungkus, belum bumbunya, belum tiap hari dimakan. Itulah kimianya, pengawetnya dan formalinnya. Airnya nggak ada antioksidan. Tahu nggak kenapa Zamzam dijamin Nabi minuman tersehat sedunia? Kami selidiki antioksidannya tertinggi, alkalinya tertinggi sedunia, mikroklusternya terhebat. Sekarang yang Ajwa, racun apapun dinetralkan. Jangankan racun, yang kena sihir sudah minum Zamzam. Nggak ada Zamzam minum Ajwa. Quran sudah menyatu di dalam airnya. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Allah pastikan Quran itu bukan cuma jadi obat, jadi rahmat bagi kita.
Bapak Ibu, dapatkan ajuannya di depan. Yang ingin berjuang bersama kami untuk Palestina, niatkan beli ajuan dapat berkah Zamzam, niatkan berkah Quran, niatkan nyumbang Palestina. Ada di depan sana. Paling tidak setiap botol kita beli menghapus setiap botol Yahudi yang pernah kita beli sebelumnya. Sekali lagi, rumusnya itu hapus keburukanmu dengan kebaikan. Terima kasih banyak. Allah marhamna bil Quran. Tangan nggak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Anak-anak mau nonton film layar lebar yang saya pernah bikin belum? Mau? Sukses di seluruh biskop se-Indonesia. Tolong kalau bisa ibu nanti suruh anak-anaknya nonton 4 episode. 4 episode. Tonton suruh sampai selesai. Biar pada sadar dengan sikap, biar makin berbakti dengan orang tuanya. Anak-anak nanti buka YouTube. Tahu kan ada merah-merahnya? Buka YouTube, kalian ketik di pencarian atasnya Gencar TV, Gencar TV disambung. Nanti turunkan satu-satu. Ada video, ada judul namanya Ada Surga di Rumahmu, Pak. Itu film saya yang saya angkat dari buku yang saya tulis ini. Ada 4 episode, tonton sampai selesai. Tapi sebelum tonton jangan lupa subscribe dulu, like and share, kasih komen. Filmnya keren, biar makin sayang dengan orang tua, hormat dengan guru. Terima kasih banyak. Allah marhamna bil Quran. Tangan nggak bisa bersalaman, hati saling mendoakan. Saya pamit duluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.